Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya selamat sore bagi Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Nurul Lutfi Nurul Afif, STMT. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja dari diskusi kami, yaitu presentasi mengenai jalan rel kereta dan perannya dalam transportasi massal. Mungkin bisa digeser untuk isi anggotanya. Silahkan mungkin bagi rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Naval Ardianan dengan NIM 30202220019. Perkenalkan, nama saya Rajmat Nur Fauzan Rifai dengan NIM 3020222002005. Perkenalkan nama saya Robi Lombaro dengan NIM 302022002200. Perkenalkan saya Solahuddin Asir Dagdo dengan NIM 302022002233. Dan saya Taufik Effendi Fadil dengan NIM 302022000239. Ya, boleh dilanjut. Ya, langsung saja kita mulai penjelasan mengenai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu kereta api merupakan salah satu moda transportasi paling efektif dalam mengangkut penumpang dan barang secara massal. Sistem jalan ini menjadi tulang punggung infrastruktur kereta api yang dirancang untuk efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan. Dalam presentasi ini, kami dari kelompok 13 akan membahas secara mendalam mengenai tujuan pembangunan moda transportasi kereta, kemudian struktur teknis jalan rel, dan juga rencana pengembangan kereta api sebagai solusi transportasi di masa depan atau yang akan mendatang. Baik, di sini terlihat komponen struktur jalan rel kereta. Jalan rel terdiri dari dua bagian utama, yaitu struktur atas atau superstruktur dan struktur bawah atau substruktur, yang dirancang untuk menahan beban dinamis dan statis dari kereta api. Lalu struktur atas atau superstruktur. Yang pertama, rel, yaitu fungsinya jalur utama yang dilalui roda kereta. Materialnya baja karbon tinggi untuk daya tahan terhadap tekanan dan kehausan. Dimensi standar internasional seperti UIS 60 atau R54 tergantung kebutuhan jalur. Yang kedua, bantalan rel atau sleeper. Fungsinya yaitu menahan dan mendistribusikan beban kereta ke lapisan balas. Jenis-jenisnya yaitu kayu, digunakan pada jalur lama, fleksibel, tetapi umurnya pendek. Beton, umurnya panjang, kokoh dan lebih berat. Komposit, material modern yang tahan lama dan ringan. Lalu yang ketiga, pengikat dari rel, yaitu fastening, jenis elastomerik atau klem baja. Fungsinya yaitu menghubungkan rel dengan bantalan, meredam getaran, dan mencegah pergeseran dari rel. Yang keempat adalah balas. Materialnya yaitu batu pecah atau kerikil dari ukuran tertentu dan spesifik. Fungsinya yaitu menyerap getaran dari beban kereta atau lalu memastikan stabilitas rel dan bantalan dan memfasilitasi drainase air hujan. Next. Kemudian struktur bawah atau substruktur. Satu, lapisan subbalas. Material dan luar untuk menyebarkan beban dari lapisan balas ke tanah dasar. Yang kedua, tanah dasar atau subgrade. Diperkuat dengan geotekstil atau teknik stabilisasi untuk mencegah penurunan tanah. Yang ketiga, drainase. Berfungsi untuk mengalirkan air hujan untuk mencegah genangan yang dapat merusak struktur rel. Drainase memiliki beberapa sistem, yaitu saluran tepi rel dan pipa bawah tanah untuk wilayah curah hujan tinggi. Next. Kemudian pelengkapan jalan rel.
Yang pertama, jembatan rel atau railway bridge, menghubungkan jalur yang terpisah oleh sungai atau lembah atau jalan. Material utamanya yaitu beton, pategang atau baja. Kemudian terowongan atau railway tunnel, mengatasi hambatan topografi seperti bukit dan pegunungan, dilengkapi ventilasi dan sistem pencahayaan. Kemudian perlintasan sebidang dan tidak sebidang. Sebidang yaitu palang pintu otomatis dan sinyal. Tidak sebidang flyover dan underpass untuk menghindari konflik konflik lintas. Kemudian sistem sinyal dan telekomunikasi. Sinyal otomatis dan manual untuk pengaturan lalu lintas kereta. Komunikasi berbasis radio dan teknologi modern seperti ATCS atau Advanced Train Control System. Next. Perlengkapan jalan rel. Fasilitas stasiun atau stasiun facility, yaitu peron ruang tunggu, fasilitas penyandang disabilitas, dan pusat kendali operasional. Kemudian fasilitas pemeliharaan, berupa depo kereta untuk perawatan dan penyimpanan, stasiun pemeliharaan rel untuk inspeksi rutin. Kemudian pengamanan tambahan atau additional safety, pagar pelindung, dinding penahan tanah atau turap, dan rambu-rambu jalur rel. Kemudian sistem penanganan darurat, yaitu zona evakuasi, alat pemadam kebakaran, dan tim penyelamat. Next. Selanjutnya yaitu tujuan pembangunan moda transportasi kereta, mengangkut penumpang secara massal. Yang pertama yaitu efisiensi transportasi. Kereta api mampu mengangkut ribuan penumpang dalam sekali perjalanan, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Yang kedua yaitu reduksi kemacetan, mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan raya, terutama di kota-kota besar. Keterjangkauan, menyediakan moda transportasi dengan biaya yang lebih murah dibandingkan alternatif seperti pesawat atau kendaraan pribadi. Yang ketiga yaitu kecepatan dan keandalan. Jadwal yang teratur dan perjalanan yang bebas dari hambatan lalu lintas menjadikan kereta pilihan transportasi yang andal. Next. Mengangkut barang secara massal. Efisiensi biaya. Biaya pengangkutan per ton lebih murah dibandingkan moda lain seperti truk. Yang kedua yaitu transportasi logistik berat. Kereta api ideal untuk mengangkut komoditas berat seperti batu bara, baja, minyak, dan barang curah lainnya. Yang ketiga, jangkauan luas. Menghubungkan pelabuhan, kawasan industri, dan daerah terpencil ke pusat ekonomi. Dan yang keempat yaitu ramah lingkungan. Mengurangi jejak karbon dibandingkan moda transportasi berbahan fosil. Next. Dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan. Pengurangan emisi gas rumah kaca. Kereta berbasis listrik dibandingkan moda transportasi berbasis bahan bakar fosil. Yang kedua, pengembangan ekonomi regional. Membuka akses transportasi di wilayah terpencil, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Dan yang terakhir yaitu peningkatan mobilitas sosial. Mempermudah akses masyarakat ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Next. Selanjutnya, rencana pengembangan transportasi kereta sebagai solusi masa depan. Yang pertama, modernisasi infrastruktur rel. Yang pertama, A. Kereta cepat. Jalur khusus untuk kecepatan tinggi lebih dari 300 km per jam. Contohnya, proyek kereta cepat Jakarta sampai ke Bandung. B. Rel ganda dan elektrifikasi. Penambahan jalur untuk meningkatkan kapasitas angkut. Elektrifikasi jalur untuk efisiensi energi. Yang kedua, digitalisasi sistem operasional. A. Teknologi IoT, Internet of Things. Sensor untuk
pemantauan kondisi rel secara real time. Prediksi kerusakan untuk pemeliharaan preventif. B. Sistem manajemen terpadu. Pengendalian lalu lintas otomatis berbasis AI. Sistem tiket elektronik yang terintegrasi dengan transportasi lain. Yang ketiga, kereta ramah lingkungan. A. Kereta berbasis hidrogen. Teknologi baru yang menghasilkan energi bersih tanpa emisi. B. Penggunaan energi terbarukan. Panel surya di stasiun dan jalur tertentu. Next. Yang keempat, konektivitas dan integrasi, yaitu hub transportasi mengintegrasikan kereta dengan MRT, LRT, bus, dan angkutan udara. Jalur kereta regional menghubungkan kota besar dengan daerah pedesaan. Yang kelima, kolaborasi internasional. Kereta lintas negara menghubungkan Indonesia dengan negara ASEAN untuk memperlancar perdagangan dan pariwisata. Yang kedua, B. Standar global. Adopsi standar internasional untuk meningkatkan daya saing kereta api nasional. Yang keenam, pengembangan ekonomi dan sosial. A. Jalur baru menghubungkan kawasan industri, pelabuhan, dan pusat ekonomi. Yang kedua, mendukung pariwisata dengan akses mudah ke destinasi wisata. Peningkatan layanan, penambahan fasilitas modern seperti Wi-Fi, kursi ergonomis, dan layanan penumpang premium. Next. Kesimpulannya, pembangunan jalan rel kereta bukan hanya investasi dalam transportasi, tetapi juga dalam pertumbuhan ekonomi, efisiensi logistik, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan struktur rel yang kuat, teknologi canggih, dan visi pengembangan yang terarah, kereta api akan menjadi solusi transportasi utama di masa depan. Dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mewujudkan sistem kereta api yang modern, aman, dan inklusif. Next. Oh ya, sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami, kelompok 13, mata kuliah Jalan Rel Kereta Api. Saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan dan ucapan kami, kemudian dari sikap maupun dari penjelasan atau materi yang dijelaskan apabila kurang mendalam dan juga mendetail. Mewakili rekan-rekan yang lain juga, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.